Gue kesel banget deh nih, Po. Temen gue ya, ini udah dari 4 bulan yang lalu, tiap bulan tuh pinjem duit gue, nggak banyak sih, 300 sampai 400 ribuan gitu. Cuman tiap bulan dong, ya jelang-jelang akhir bulan gini, alasannya yang gajinya habis Ini lah. masih tengah bulan loh ini. Iya, tapi dia udah yang ngubungin, lu bisa transfer 700 nggak? Lu bisa transfer 500 nggak? Pasti kayak gitu loh. Ya kan? Gue sebel banget, padahal ya gajinya tuh nggak yang kecil-kecil amat, udah yang di atas UMR gitu. Cuman masih aja lu minus terus gitu kan. Kesel gak sih lu punya teman kayak gini? Jadi dia udah diutangin dulu ya? Iya dong. Ya walaupun oke, dia memang balikinnya memang tepat waktu. Cuman kan kesel juga kan kalau tiap bulan kayak gitu. Enaknya diapain sih Po orang kayak gini nih? Habis buat apaan aja sih duitnya? Dia emang suka jajan. Ya dia suka ngopi ke tempat-tempat estetik yang kekinian ya kan. Terus dia suka makan-makan sama teman-temannya di kafe kayak gitu-gitu. Yang pokoknya yang serba kekinian yang di Instagram gitu deh. Pokoknya dia juga suka traveling kayak gitu, Po. Habis lah duitnya ya kan. Kesel jadinya kan. Lu kayaknya harus ini deh. Sebenarnya apa ya? Di audit kayaknya orang. Pendapatannya dia di audit deh. Gini, kan dalam hal ini lu kan sebagai pihak yang berkepentingan ya kan. Kan dia minjem duit sama lu kan. Lu bilangin aja, masih mau minjemin sama lu, tapi gue mau lu beresin keuangan lu juga. Iya kan? Bagusnya gitu. Karena kan kalau kayak gitu kan gampangnya kan itu kan kayak besar pasak daripada tiang ya. Iya. Daripada jajanannya dia lebih gede daripada pendapatannya. Sepertinya begitu. Nah, jadi kayaknya lu harus bongkar tuh, harus lu lihat tuh. Padahal lu tahu nggak, yang namanya ya sekarang kan mau gimana lah ya, semuanya juga lagi susah, ya kan? Gaji dipotong. Betul. Tapi kan ya mau gimana, hidup kan harus terus. Yes. Artinya ya nggak cukup dicukup-cukupin. Betul. Gaya hidup yang ini diturunin lah dikit, konsumsi lu turunin lah dikit. Bener. Utang, nah ini PR nih. Beresin dulu. Lu kan bisa loh minta dia untuk bisa ngelola keuangannya dia lebih sehat dong. Mintalah sama dia. Boleh gua ngutangin lu sebentar nih, beberapa bulan nih, tapi gua punya syarat. Lu harus ngelola keuangan lu dengan lebih benar gitu. Kalau lu mau itu, gua masih mau ngutangin sama lu. Tapi jangan lu terus-terusan ngutangin kalau kayak begitu. Karena itu kan dia harus menyukupi kehidupannya sendiri. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong masalah mengelola keuangan ya. Ya, gue bisa sih mengelola keuangan. Cuman kan ya gue paling di awal bulan doang, Po. Maksudnya gue catetin gitu kan ya, gitu. Kayak katakanlah gajian gue tanggal 27 gitu kan ya kan. Nah, itu gue akan ngecek tuh gaji gue berapa, kebutuhan gue berapa, yang saving berapa apa segala macam. Udah cuman gitu doang. Nah, cuman gue nggak ada hitungan rigid gitu. Apakah cukup itu tuh yang akan gue bisa gue share sama dia atau enaknya gimana ya gitu. Maksud gue pengennya kalau cuman kayak gitu doang. Kalau dia kalau dianya nggak bisa ngebatasin apa nafsunya dia untuk belanja, untuk makan, untuk traveling ya sama aja bohong dong gitu. Gini, bulanan itu lu setiap kali terima gaji, berapapun lu terima ya, lu harus disisihin 10% untuk saving. Oke. Berarti kan sisanya masih ada 90% tuh ya kan? 90%. 55 lu bisa pakai buat konsumsi lu. Oke. 55%. Ya kan? Itu hitungan maksimal 55%. Oke. 10% saving itu minimal. Oke. Nah, yang sisanya kemana nih? Sisanya berarti ada 65, berarti ada 35. Iya benar 35%. 35% untuk 35% itu kalau lu konsumsinya lu bisa juga kan beli macam-macam pakai utang ya. Iya, cicilan kendaraan ya kan? Benar. Ada beli mobil, ada beli rumah, banyak banget belinya. Beli kulkas kali nyicil, Bu. Beli rumah kan kecil juga. Terus ada macam-macam lah ya, beli itu bisa ada cicilan segala macam. Nah, itu
utang yang harus dibayar itu maksimal tuh 35%, nggak boleh lebih gitu. Nah ini kan coba deh lu bongkar deh ininya dia, keuangannya dia. Gue yakin deh itu kayaknya utangnya dia lebih gede deh daripada atau konsumsi deh. Konsumsinya dia pasti gede banget. Gue gak ngerti ya, kayaknya sih menurut gue dia masih belum ada tanggungan untuk KPR kayak gitu po, gitu kan. Cuman kayaknya konsumsinya gede ya. Tapi untuk ngomongin konsumsi nih ya, gitu kan. Kalau hitung-hitungan lo tadi 55% tadi memang untuk konsumsi ya kan. Katakanlah gue deh, gak usah teman gue ya. Gue pengen beli tas baru nih, ya kan. Keluaran model terbaru brand A kayak gitu ya. Harganya lumayan gitu kan. Nah, itu berarti gue tadi kan lo bilang ya kita saving minimal 10% ya di awal tadi. Nah kalau gue mau beli tas tadi ya, apakah gue akan mengambil dana yang 10% ini nunggu sampai seharga tas gue itu tadi, atau ya 3-4 juta lah ya gitu, 3-4 jutaan harganya gitu. Nah apakah gue harus mengambil dari porsi dari si 10% itu, gue nunggu 10% ini, tabungan 10% yang tiap bulan itu sampai ke harga 4 jutaan itu tadi, atau gue memang menyisihkan dari yang bagian konsumsi itu, ada part yang gue ambil sedikit, gue saving untuk sampai ke angka 4 juta itu gitu. Gini, yang pasti saving lu 10% itu jangan diganggu gugat. Oh, berarti kalau gue mau beli tas gue nggak bisa pakai duit itu dong? Bisa, lu mau beli tas, lu mau jalan-jalan, lu mau macam-macam itu jangan lu ganggu gugat. Terus gue harus pakai duit mana? Yang mana? Itu ambil yang konsumsi lu. Yang 55% tadi. Itu ambil aja dari situ gitu. Ya agak diet dikit lah gitu kan. Jadi nggak jalan-jalan lebih banyak, nggak nonton lebih banyak gitu kan, supaya lu bisa ngumpulin duit buat beli tas. Tapi saving 10% itu jangan diganggu gugat. Emang buat apa saving 10% coba? Oke. Itu yang namanya dasar-dasar dari financial planner nih. Jadi maksudnya gini, cita-cita lu kan pengen jadi orang yang independen secara finansial ya. Jadi nggak tergantung sama anak, nggak tergantung sama orang tua, nggak tergantung sama siapa-siapa lah. Ya, intinya apalagi tetangga ya nggak. Ya masa gue ya kali po gue tua-tua minta tetangga makan, lo yang bener aja. Ya minimal gue nggak ada cita-cita untuk jadikan anak gue nanti generasi sandwich kayak gitu kan. Ya pokoknya jadi beban lah ya. Yes. Nggak mau kan. Betul. Nah, sekarang kan kita hitung nih, kita hitung. Katakanlah orang itu mulai bekerja dari umur 25, biar gampang nih. Orang bekerja dari umur 25. Oke, nganggurnya lama ya, Bo, 25. Ya, katakanlah sebelum 25 senang-senang. Oke, kan? siap. 25, biar gampang nih ngitungnya ya. 25, umur 55 mau pensiun dong. 30 tahun kan? 30 tahun bekerja. Gaji katakanlah tadi kita ambil berapa? Katakanlah 5 jutaan lah. 5 juta ya, 5 juta. Nggak tahu lu mau masih tetap 5 juta sampai umur 55 apa mau gimana? Katakanlah iya, kan? Sampai 55 pensiun. Kan setelah pensiun lu nggak mati dong, lu masih ada umur kan? Semoga ya, amin. Benar. Nah, tapi persoalannya setelah pensiun nggak ada pendapatan dong, karena udah pensiun. Iya benar. Ya kan nggak ada pendapatan lain. Kecuali kalau gue buka usaha, ya kan? Jadi buka usaha, iya, tapi itu kan persoalan lain ya. Betul. Nah, katakanlah nggak ada usaha apa-apa, nanti setelah pensiun kan lu butuh pendapatan terus kan, kalau lu mau mempertahankan gaya hidup kan, pengennya kan tetap dapat tuh 5 juta per bulan. Ya iya, kan? minimal ya gue bisa buat makan lah, bisa buat kadang-kadang refreshing lah, ya benar. Kan? Nah, setelah itu gimana nih caranya? Padahal lu masih katakanlah kita hitung aja kita hidup sampai umur 70 gitu kan. Artinya ada 15 tahun nih. Sisa gap 5 jutanya nggak ada. Nah, itu bisa dihitung tuh. Kita butuh. Ini ceritanya persiapan dana pensiun nih, ya kan? Oke, berarti 10% tadi untuk dana pensiun. Betul. Oke. Nah, kita ngumpulin nih, nanti kita detailin nanti. Tapi intinya 10% itu kita saving untuk kita nyimpen di dana pensiun. Karena kita tidak punya waktu lain selain kita lagi
lagi aktif berkarya, dapat gaji itu untuk dapat gaji, untuk ngumpulin duit nggak ada waktu lain. Kalau udah pensiun nggak bisa ngumpulin duit. Jadi artinya mulai dari sekarang gue harus udah mikirin untuk dana pensiun gue dong. Gue nggak bisa ngabisin menghambur-hamburkan duit gue dong. Iya maaf. Betul. Wah, gue salah. Oh, berarti selama ini gue salah juga loh. Iya kan? Iya. Karena gue nggak ada, serius gue nggak ada kepikiran untuk dana pensiun gitu. Kecuali nanti setelah pensiun lu baru mikir, nanti gue dapat duit dari mana ya gitu kan. Okay. Nah kebanyakan ya di Indonesia ini kan bukan kayak di luar negeri ya, bukan kayak di Eropa apa di mana yang dana pensiunnya itu udah otomatis dapat tuh. Bener. Tapi gue ada masalah nih ya kan. Katakanlah gue udah ngikutin nih ya kan, dengan porsi-porsi yang tadi kayak itu, yang kayak lo saranin tadi ya. Cuman kan kadang-kadang suka bocor-bocor halus ya, Bo, kanan kiri ya, namanya kita suka pergi ke mall ya kan. Lihat lucu dikit ada duit ya udah beli gitu kan. Masih ada duit beli. Gesek sana, gesek sini, gesek sana, gesek sini kayak gitu. Pakai peleter lah, pakai apalah, kan banyak banget kan sekarang kan gitu. Godaannya banyak. Nah, bener banget gitu. Nah, jadi gue harus kayak gimana nih untuk meminimalisasikan si bocornya gue ini, kebocoran dana gue gitu. Supaya tetap strict dengan itu ya. Yes, gue pengennya tuh on the track aja. Gue sih saranin, lu harus mencatatnya, ya kan? Oke, bikin catatan. Bikin catatan. Semakin sering semakin bagus. Harian lah. Oke. Ya kan? Kalau semakin sering lu setiap ini sibuk aja lu nyatetin ya. Catatannya bisa bentuk apa aja, tapi yang penting detail. Dalam artian gini, misalnya nih, lu punya tabungan Bank A, Bank B, Bank C, terus punya kartu kredit A, B, C, lu catetin tuh semua. Jadi yang ini lu beli pakai ini, lu ngutang yang ini, kayak gitu. Nah itu kan kalau dibikin lu catatan manual juga bisa, cuman kan mungkin ribet ya. Bisa juga tuh ada aplikasi tuh banyak, lu cari aja aplikasi money management, gitu kan. Nanti dari aplikasi money management, lu bisa dapat tuh rekap real time. Jadi dalam sebulan lu ngabisin misalnya buat konsumsi, bahkan detail ya. Karena apa, gimana lu nyatet kan, minum kopi gitu kan, berapa puluh persen tuh dari gaji lu gitu kan, kelihatan gitu, langsung real. Atau makan di luar, ngabisin berapa, nonton ngabisin berapa tuh langsung kelihatan real tuh. Jadi kalau kayak gitu kan lu langsung aware ya, langsung sadar, wah gua udah bablas nih gitu. Berarti kalau kayak gitu di catatan itu gue juga harus masukin kan gue ngekos nih ya kan, biaya bulanan kosan gue berapa, transportasi gue berapa, semua, ya kan, makan gue berapa, kayak gitu. Kalau money manajemennya bagus, jadi lu nanti lu kan ada saldo ya, saldo tabungan lu berapa, lu bikin aja saldonya berapa. Terus nanti setiap transaksi lu kan keluar masuk kan, ada gaji lah masuk. Betul. Ada yang lain lah masuk gitu kan, terus ada yang keluar transfer kemana-mana. Nah lu kalau udah catet kelihatan tuh, oh bener nih, ada yang kelewat, ada yang enggak, lu akan kelihatan juga. Karena kan saldonya kan lu bisa cross ya sama rekening aslinya gitu. Jadi lu harus mencatatnya supaya clear. Gitu. Ngomong-ngomong masalah catat mencatat, kadang-kadang ya, yang namanya gue ya kan. Suka kadang-kadang, aduh ntar deh, aduh besok deh, aduh ini deh, aduh itu deh, ya kebanyakan aduhnya gitu po, ya kan. Sebenarnya enaknya kapan ya gitu, maksudnya biar itu kan harus dipupuk ya untuk bisa jadi habit, bener dong, ya kan. Betul. Waktu yang paling mudah gitu ya, yang masuk akal gitu maksud gue. Enakan mungkin malam ya. Sebelum tidur gitu ya. Sebelum tidur ya. Jadi nanti sebelum tidur lu nginget kan, pagi gua kesini, di sini gua beli apa aja, gula-gula. Nah jangan lupa tuh, kalau kita jalan pergi bareng-bareng tuh kadang-kadang kan barengan ya, biar lupa tuh kan ya. Oh patungan kan, bener, ya. Nah kan itu, inget ini masih punya utang gitu. Kalau enggak kan lupa semua udah.
Oke, itu juga harus catat ya berarti ya Iyalah, perintilan-perintilan kayak gitu ya. Oke. perintilan-perintilan. Tapi bentar deh, gue ada yang kelupa. Masa lalu tadi ngomongin masalah konsumtif yang 55% nih dari gaji take home pay gue lah ya kayak gitu. Atau take home pay si teman gue itu ya kan. Nah 55% ini ya kan berarti sebelum kita menentukan berapa besar kita menabung, gue bisa menabung benar-benar bisa menabung 10% ini dan utang gue berapa kan berarti gue harus merekap semuanya dong. Semua pengeluaran gue ya nggak sih? Enggak, itu kan berapa persennya itu kan dari penghasilan lu, ya kan penghasilan lu take home pay lu yang tadi lu bilang. Jadi katakanlah take home pay lu, lu ya temen lu ya, temen lu 5 juta, katakanlah 5 juta. Nah dari 5 juta itu kan 55%-nya udah ketahuan berapa. Berarti kalau dia belanjain lebih dari itu ya udah 15 gitu. Oh berarti gue nggak perlu harus rekap dulu nih kayak kosan gue berapa, terus gue ada duit makan gue 1 bulan berapa, jajan gue berapa nih, pulsa gue berapa, itu transportasi kan gue berapa. Catat baru lu akan lihat. Akan ketemu dong angkanya. Iya betul, nanti setelah lu catat semua lu akan lihat. Loh kok kosan gue mahal banget atau apa kok mahal banget. Kan lu mulai mikir, oh berarti gue harus gimana caranya nih supaya bisa di balance nih, supaya gue bisa lebih senang-senang dikit kayak gitu. Oke, kayak gitu. Fungsi catatan tuh itu. Karena kalau enggak tuh ya bablas-bablas aja. Oke. Gitu. Tapi yang pasti yang harus gue ingat total cicilan utang gue atau total utang gue yang harus gue bayarkan tiap bulan tidak boleh lebih dari 35% dari gaji gue. Itu adalah batasan maksimal ya. Gue nyampe 35% gak ya Bo tagihan gue? Makanya lu harus cek gitu. Oke. Kayaknya gue akan ngubungin temen gue. Gue akan share obrolan kita malam ini. Ya syukur-syukur kalau dia mau berubah ya. Jadi kan gak usah ngebebanin temen-temennya gitu kan ya Po ya. Ih gue julid tapi gak apa-apa deh. Oke, thank you untuk obrolan yang malam ini. Kita ngobrol lagi nanti ya Po ya. Detail yang lain ya. Iya, oke.